Situs Candi Ratu Boko adalah kompleks percandian yang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Situs Ratu Boko berada di atas bukit dengan ketinggian 195,97 meter di atas permukaan laut. Tak banyak yang tahu bahwa Ratu Boko sebenarnya bukanlah sebuah candi, melainkan sisa-sisa istana kerajaan. Situs ini disebut juga Kraton Ratu Boko, mengikuti legenda yang mengisahkan bahwa ini adalah istana dari Ratu Boko, ayah dari Rara Jonggrang. Sebelum mengupas sejarah Candi Ratu Boko, ada baiknya klik tombol lonceng, like dan subscribe YouTube Jejak Peradaban, agar kita tahu tentang jejak peradaban manusia di dunia. Dibangun pada abad ke-8 awalnya oleh dinasti Shailendra yang beragama Buddha, kompleks ini kemudian berpindah tangan ke raja-raja Mataram Hindu, sehingga pengaruh kedua agama itu sangat terasa pada arsitekturnya. Sejarah Candi Ratu Boko diawali dengan penemuan prasasti Adayagiri Wihara yang bertanggal tahun 792 Masehi. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pranagari khas peninggalan Buddha yang menegaskan pembangunannya dilakukan oleh Rakai Panangkaran. Dengan menyebutkan nama Raja Teja Purnama Panangkarana, prasasti ini memberikan petunjuk tentang asal-usul Abhayagiri Wihara, yang secara harfiah berarti biara di bukit yang damai. Keberadaan Candi Ratu Boko juga dikaitkan dengan Bandung Bondowoso dalam kisah 1000 Candi Roro Jonggrang. Ratu Boko atau Prabu Bakar adalah ayah dari Roro Jonggrang yang dibunuh Bandung Bondowoso. Menurut arkeolog Belanda N.J. Krom, ada tulisan dengan nama Nagari yang digunakan oleh keluarga Shailendra. Namun, beberapa orang meragukan adanya istana di dataran ini, sekaligus meragukan legenda tersebut. Asumsi lainnya bahwa Ratu Boko hanya sebagian dari istana yang luas, yakni digunakan untuk melaksanakan ritual khusus keluarga kerajaan. Sementara istananya berada di daratan rendah bersama pemukiman warga. Sedangkan di awal masa kemerdekaan, hanya ada beberapa petani yang tinggal di sekitar Ratu Boko. Dengan demikian, kemungkinan tak ada pemukiman warga di sekitar Ratu Boko. Kompleks Kraton Ratu Boko meliputi area yang luas dengan berbagai kelompok bangunan. Meski saat ini banyak yang tersisa hanya reruntuhan, setiap sudut dan batu yang tercecer di lokasi ini masih menceritakan tentang masa lalu yang menakjubkan. Meski didirikan oleh seorang Buddha, istana ini memiliki unsur-unsur Hindu. Itu dapat dilihat dengan adanya lingga dan yoni, arca Ganesha, serta lempengan emas yang bertuliskan Om Rudra Yanamha Sawa, sebagai bentuk pemujaan terhadap Dewa Rudra yang merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Istana Ratu Boko bukan sekedar hanya bangunan suci, tapi juga bangunan yang bersifat profane. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bangunan hunian dengan tiang dan atap dari bahan kayu. Selain itu, ada bangunan yang bersifat sakral dan profan, yakni berupa kolam dan gua. Apapun fungsinya, istana ini mampu menghadirkan kedamaian dan ketenangan bagi penghuninya. Sedangkan arti Istana Ratu Boko sendiri mengandung banyak pengertian. Pada awalnya, istana ini bernama Adayagiri Vihara atau biara di bukit yang penuh kedamaian, sebagai tempat menyepi dan tempat konsentrasi mencari kehidupan spiritual. Istana ini berdiri pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, salah satu keturunan Wangsa Shailendra. Nama Boko berarti bangau, tapi tidak dipastikan apakah penguasa pada masa itu melabeli diri dengan arti nama ini. Dalam sejumlah catatan sejarah disebutkan, Istana Ratu Kraton Boko merupakan benteng pertahanan bala putra dewa atau Rakai Kayuwangi, putra bungsu Rakai Pikatan.
Konon Rakai Kayuwangi diserang oleh Rakai Walaing Pahuyoboni, cicit laki-laki Sanjaya yang merasa lebih berhak atas tahta dibandingkan Raka Pikatan. Hal ini karena Rakai Pikatan merupakan suami dari Pramodarwani, putri mahkota Samarotungga yang beragama Buddha. Dalam pertempuran, Rakai Walaing dipukul mundur dan terpaksa mengungsi di atas perbukitan Ratu Boko dan membuat benteng pertahanan. Tapi pada akhirnya istana ratu dapat diduduki Rakai Kayuwangi dan merusak prasasti yang memuat silsilah Rakai Walaing. Akhirnya nama-nama ayah, kakek, dan buyut Rakai Wailang hilang dari prasasti. Disinilah banyak misteri yang masih belum terungkap, termasuk siapa pendiri istana sebenarnya. Istana Ratu Boko sendiri pertama kali ditemukan oleh arkeolog Belanda H.G. de Graaf pada abad ke-17. Dari prasasti berangkat tahun 792 Masehi ini, muncul pendapat bahwa Istana Ratu Boko didirikan oleh Rakai Panangkaran. Pada prasasti lokasi ini dikenal sebagai Abaya Giriwihara, yang berarti biara yang dibangun di sekitar bukit yang penuh kedamaian. Pada masa pemerintahan Rakai Walaing Pukomboyoni tahun 898 hingga 908, Abaya Giriwihara berganti nama menjadi Kraton Walaing. Dugaan banyak fungsi pada situs ini bisa dilihat dari beberapa hal. Menurut para pakar, dilihat dari pola peletakan sisa-sisa bangunan, kuat dugaan bahwa situs ini bekas kraton yang didasari pada kenyataan kompleks ini bukan candi atau bangunan yang bersifat religius. Istana ini lebih mendekati istana perbentengan dengan bukit adanya sisa dinding benteng dan parit kering sebagai struktur pertahanan. Sisa-sisa permukiman penduduk juga ditemukan di sekitar situs ini. Sedangkan nama Ratu Boko konon berasal dari cerita turun-temurun yang menjadi legenda bagi masyarakat setempat. Ratu Boko yang berarti Raja Bangau diduga kuat merupakan ayah dari Loro Jonggrang yang menjadi canam candi utama di kompleks Candi Prambanan.